Oke, tadi kita sudah bahas RPG, sekarang waktunya beraksi dengan game action. Ya, contoh populer di sini adalah GTA 5, ya, Grand Theft Auto seri kelima. Nah, sesuai namanya, genre ini penuh dengan action, ya, entah mukul, entah nendang, entah nembak, entah lompat, dan sebagainya. Sehingga ciri-cirinya tentu saja daya tarik utamanya adalah action. Ya, kemudian ketangkasannya pemain alias dexterity itu diperlukan di sini. Ya, pemain ini harus bisa secara fisik maupun secara mental mengendalikan karakternya, ya, entah dengan keyboard atau dengan gamepad, ya, dan dia harus bisa menekan tombol-tombol tertentu dengan kombinasi-kombinasi tertentu supaya bisa melawan musuh. Ya, action biasanya tidak punya cerita yang terlalu kuat, tapi tidak melarang ada game action yang ceritanya oke. Ya, gameplaynya relatif lebih sederhana, kemudian biasanya ada sistem health sama life juga. Ya, ini beberapa contoh game action. Yang paling primitif adalah Space Invaders tahun 78. Ya, bentuknya seperti ini, kita mengendalikan semacam tank yang ada di bawah, ini bisa gerak-gerak, ya, melindungi bumi dari serangan alien yang semakin lama akan semakin turun. Double Dragon, ya, ini adalah game pukul-pukulan, ada genrenya sendiri namanya, nanti kita lihat selain ya. Street Fighter, ya, genre game fighting. Wolfenstein 3D, ini adalah first person shooter. Ya, Doom juga sama, first person shooter. Dulunya bentuknya adalah game 2D yang disusun sedemikian rupa sehingga menampilkan ilusi seolah-olah dia adalah game 3D. Ya, tapi Doom pada masa awalnya dulu itu sebetulnya adalah game murni 2D. Ya, tapi sekarang perkembangan zaman sudah pesat banget, ya, kekuatan komputer sudah sangat tinggi, maka Doom pindah ke 3D. Ya, oleh karena itu, faktor penting pada game action adalah grafik. Ya, karena gameplay dan ceritanya simple, grafiknya ini perlu dibuat sebagus mungkin supaya meningkatkan daya tarik. Ya, contohnya Doom, itu grafiknya kan bagus. Ya. Nah, gameplay ini bisa kita variasi untuk mencegah kebosanan dan saturasi pasar. Faktor lain yang penting tentu saja adalah AI di sini. Ya, AI-nya harus pintar, harus menantang pemain ya, supaya pemain ini bisa mengambil keputusan atau beraksi dalam waktu sesingkat-singkatnya sebelum dikalahkan oleh musuh. Dalam hal ini musuhnya adalah komputer. Ya, sumber dayanya kita butuh game engine yang bisa membuat grafis yang indah, ya tentunya dengan dukungan hardware terbaru, dan ini harus diwujudkan oleh entah grafik programmer maupun artis. Ya, subgenrenya untuk action cukup banyak, ada beat 'em up atau brawler, ada hack and slash, ya ini tadi sudah disebutkan sekilas di adventure, sorry kok adventure, di RPG, ya action RPG, itu dia minjem mekanik dari hack and slash, ya terus ada fighting, ada platformer, ada rhythm atau music, dan ada shooter. Ya, game brawler atau beat 'em up itu biasanya simpel banget, ya. Kita cuman dikasih satu atau dua tombol, ya kemudian kita tinggal perlu menghajar lawan gitu aja. Ya, maka gameplaynya ini simpel banget, ya agak stagnan makanya setelah tahun 2002, ya dulu sempat populer di arcade, ya tapi trennya sudah menurun karena gameplaynya gitu-gitu aja. Ya, jadi kita harus pintar-pintar mengembangkan entah dari cerita atau nambah sedikit dari gameplay atau bahkan grafiknya yang dibaguskan. Ya, contohnya di sini ada game Double Dragon, Final Fight, sama Battletoads. Ya, itu semua adalah game brawler. Nah, agak mirip dengan brawler, tapi istilahnya di sini adalah hack and slash. Ya, ini biasanya kita pakai untuk merujuk game action yang menggunakan senjata dalam pertempuran jarak dekat. Ya,
makanya disebut hack and slash. Pokoknya kita nyabetin musuhnya berkali-kali. Ya, contoh gamenya adalah Ninja Gaiden, terus God of War, Dante's Inferno, dan Bayonetta. Ya, semuanya ini adalah hack and slash. Ya, seperti yang sudah disebutkan tadi, ini bisa dipinjam RPG. Jadi contohnya hack and slash RPG itu adalah Diablo. Genre lain, fighting. Ya, pemain melawan karakter lain dengan menggunakan berbagai jurus bela diri. Ya, contohnya Street Fighting, tadi ada di depan, Mortal Kombat, Dead or Alive, lalu ada Super Smash Brothers di sini. Ya, platformer. Ya, ini melibatkan karakternya melompat-lompat melewati platform tertentu, ya, dan bisa juga divariasi dengan gameplay yang lain. Ya, contoh populernya Mario, Sonic, terus ada Crash Bandicoot di sini. Ya, platform RPG boleh enggak? Boleh, tentu saja ada. Genre berikutnya, rhythm atau music. Ya, ini biasanya kita kombinasikan dengan musik, lalu pemainnya harus menekan tombol atau beraksi sesuai dengan ritme dari musiknya. Ya, contoh yang populer kalau di arcade ya ada Dance Dance Revolution atau Pump It Up, lalu ada Oz juga, terus Crypt of the Necrodancer, Just Shape and Beats, terus di dunia VR ada juga game rhythm Beat Saber. Shooter, nah ini yang cukup banyak sub-genrenya, ya, entah shoot 'em up, ya tembak-tembakan pesawat biasanya, terus light gun, ini yang kita mainkan di arcade, ya Time Crisis contohnya, atau Virtua Cop, FPS, Call of Duty, apalagi ya Wolfenstein sekarang kayaknya pindah FPS juga, bukan pindah ya, memang FPS, terus Doom juga FPS, ya dan seterusnya. Third person shooter, ya contohnya di sini adalah Fortnite dan berbagai genre lain ya. Intinya pokoknya dari genre ini ciri khasnya adalah tembak-tembakan. Ya di sini ada contohnya shoot 'em up itu Toho Project, terus light gun itu Time Crisis, FPS Call of Duty, third person shooter Fortnite. Ya, shooter mau digabung sama RPG, jadilah Borderlands sama Mass Effect. Ya, bedanya Borderlands itu pakai first person shooter, kalau Mass Effect pakai third person shooter. Nah, itu tadi genre action. Berikutnya kita akan lihat genre namanya simulation ya. Seperti apa simulation ini kita akan bahas bareng di video yang berikutnya.